Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava Noval Mahdi dengan NIM 00230440. Di sini saya akan menjelaskan tentang inhal anatomi. Nah, yang pertama di sini saya akan eh, menerangkan atau menjelaskan tentang pemeriksaan untuk mengecek eh, wanita dapat melahirkan secara vagina atau tidak. Nah, yang pertama di sini ada pemeriksaan gula darah. Di sini ada tiga pemeriksaan, yaitu pemeriksaan gula darah, pemeriksaan pelvimetri, pemeriksaan vaginal touche. Nah, yang pertama ini tes gula darah atau pemeriksaan gula darah. Jadi, pemeriksaan ini digunakan untuk mendiagnosis diabetes gestasional. Nah, diabetes gestasional itu adalah kondisi di mana penyakit ini bisa berkembang selama kehamilan. Lalu, apabila ibu hamil mengalami kondisi ini, risiko kehamilan, risiko kelahiran secara sesar itu akan meningkat karena bayi dari ibu dengan diabetes gestasional biasanya memiliki ukuran yang lebih besar. Nah, yang selanjutnya ada pemeriksaan pelvimetri atau pengukuran pelvis. Tujuan untuk pemeriksaan ini itu adalah untuk menilai ukuran panggul wanita yang tujuan untuk memprediksi apakah wanita ini atau ibu ini dapat melahirkan secara normal atau tidak. Nah, setahu saya dan menurut yang sudah saya baca, di sini ada 4 macam bentuk pelvis. Yang pertama itu yang eh, biasanya rata-rata dimiliki oleh para wanita itu adalah pelvis berbentuk ginekoid. Nah, pelvis bentuk ginekoid ini tuh biasanya menghasilkan persalinan per vagina yang lebih lancar. Lalu yang kedua ada pelvis berbentuk android. Di pelvis ini tuh bentuknya lebih sempit dibanding ginekoid. Jadi menyulitkan bayi untuk bergerak melalui jalan lahir. Nah, di wanita yang memiliki panggul ini tuh juga biasanya melakukan persalinan dengan cara sesar. Lalu yang ketiga ini ada pelvis berbentuk antropoid. Ini lebih sempit dibandingkan panggul ginekoid. Namun bedanya dengan yang tadi yang android, di antropoid ini itu masih bisa dilakukan persalinan secara normal. Nah, biasanya orang dengan panggul antropoid ini mungkin mengalami persalinan yang lebih lama dengan yang memiliki panggul ginekoid karena uh, harus mengubah posisi selama persalinan agar membantu orang dengan panggul antropoid ini menjalani persalinan yang lebih lancar. Yang keempat, yang terakhir ini panggul platypeloid. Di sini dapat membuat persalinan pervagina menjadi sangat sulit. Jadi kemungkinan untuk melakukan persalinan secara pervagina itu sangat kecil. Jadi kebanyakan orang yang memiliki bentuk pelvis ini itu pasti melakukan persalinan secara sesar. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uh, bidang Hodge yang bisa diidentifikasi pada saat pemeriksaan. Nah, di sini tuh jadi bidang Hodge ada 4. Di sini bidang Hodge ini yang pertama ada bidang Hodge 1 yang ditarik setinggi aditus pelvis. Bidang ini tuh dibentuk oleh bidang atas panggul dengan jarak antara promontorium dan pinggiran atas simfisis. Lalu yang bidang host 2 ini ditarik melalui tepi bawah simfisis os pubis, di bawah simfisis os pubis, dan yang sejajar dengan bidang host 1. Lalu yang ketiga ini ada bidang host 3, ditarik tinggi spina ischiadica, dan sejajar dengan bidang host 1 dan 2 sejajar ya. Yang keempat ini ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3. Next.
Selanjutnya ini saya akan membahas tentang ciri-ciri pelvis wanita yang dapat melahirkan secara pervagina. Nah, di sini itu ada berbagai ciri ya, ada beberapa ciri. Jadi ciri yang pertama itu simfisis pubis yang lebih fleksibel. Jadi simfisis pubis itu adalah persendian fibrokartilaginosa di bagian depan pinggul pelvis yang dapat melahirkan memiliki simfisis pubis yang cukup fleksibel. Jadi harus fleksibel simfisis pubisnya. Lalu yang kedua, ciri yang kedua itu pinggulnya yang lebar. Pinggul wanita yang melahirkan secara pervagina itu cenderung lebih lebar untuk memberikan jalur keluar yang memadai bagi bayinya itu sendiri. Lalu yang ketiga, Oscoccygeus itu biasanya yang Oscoccygeusnya itu lebih fleksibel atau tulang ekornya itu lebih fleksibel. Ini karena mendukung proses perlahiran. Dan Oscoccygeusnya ini dapat melengkung atau sedikit terlipat untuk memberikan ruang tambahan bagi kepala bayi. Lalu yang selanjutnya itu, ciri yang selanjutnya ada inlet pelvis yang luas. Inlet pelvis ini itu bagian masuk panggul harus cukup luas karena untuk memungkinkan kepala bayi melewatinya dengan mudah. Lalu kurva sakrumnya lebih lunak. Sakrum ini itu adalah tulang yang berada di bagian belakang panggul, memiliki kurva yang dapat mengubah posisinya selama kelahiran untuk memberikan ruang lebih banyak. Lalu yang ciri yang terakhir itu otot-otot di sekitar panggul itu juga harus koordinatif dan dapat berkontraksi serta meregang dengan baik selama proses kelahiran. Ini tuh melibatkan otot-otot panggul, otot perut, dan otot-otot dasar panggul. Nah, untuk ciri-cirinya yang sudah tertera di sini itu adalah ini diameternya. Diameternya itu ini sudah tertera di sini. Selanjutnya, sudah. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila yang saya sampaikan ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.